Menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan Sabta Janji Dharma Bakti. Bismillahirrahmanirrahim. Sabta Janji Dharma Bakti. Sabatu uhudin fil khidmatil wajibah
7 vows of devoted service. Dengan kesadaran jiwa, saya berjanji أهاهد بكل الوعي الروحي With the awareness of my soul, I vow. 1. Saya akan berdisiplin dalam waktu, ruang, dan niat. ألتزم بالانضباط في الوقت والمكان والنية. I commit to discipline in time, space, and intention. 2. Saya akan berani berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. أكون شجاعا في التفكير والعمل وتحمل المسؤولية. I will be brave in thought, action, and responsibility. 3. Saya akan membela nilai-nilai kampus dan pemimpin yang menanamkan warisan. أدافع عن قيام المعهد وقادته الذين يغرسون الإرث. I will uphold the values of the campus and its legacy-bearing leaders. 4. Saya akan jujur dalam kata, kerja, dan niat. أكون صادقا في القول والعمل والنية. I will be honest in speech, work, and intention. 5. Saya akan hidup hemat, sederhana, dan bertanggung jawab terhadap ciptaan. أعيش ببساطة ومسؤولية تجاه الخلق. I will live simply and responsibly toward creation. 6. Saya akan mencintai dan merawat sesama sebagai bagian dari jiwa kampus. أحب وأدعى زملائي كجزء من روح المعهد. I will love and care for others as part of the campus soul. 7. Saya akan pantang menyerah dalam belajar, berbakti, dan mewariskan nilai. لا أستسلم في التعلم والخدمة وتوريث القيم. I will never give up in learning, serving, and passing on values. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk pada sesi simpulan dan tanggap gagasan. Kepada yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati. Yang pertama Bapak Gubernur Aceh yang telah lalu. Bapak kita sudah kenal semua karena sering datang. Kemudian narasumber kita, tokoh pendidikan di Aceh, yang sama-sama kita kenal dan hari ini beliau datang memberikan informasi keilmuan dalam banyak hal. Tepat di ujung bulan Sumpah Pemuda dan memasuki bulan 11 menjelang tutup tahun, beliau datang sebagai narasumber yang ke-22 plus 5, 27. Kita sedang akan mengumpulkan narasumber profesor sejumlah 45 profesor
untuk berbincang tentang pendidikan Indonesia. Kita merasakan pendidikan Indonesia belum masuk kepada track yang dicita-citakan, seperti yang tertuang dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945. Dan pelaksanaan yang mendasar daripada penyebaran kesejahteraan. Kita sadari bahwa dengan pendidikanlah kesejahteraan sosial itu bisa merata. Tatkala pendidikan tidak merata, maka terjadilah kesejahteraan sosial jauh daripada yang dicita-citakan oleh preambul maupun Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum dirubah. Selanjutnya, sebelum kita berbincang detail tentang pendidikan, kita telusuri sejarah dulu. Mengapa Aceh bisa menjadi satu kesatuan daripada negara Indonesia Raya, yang kemudian disifati dengan Jumhuriyah, Negara Republik Indonesia. Perjalanan panjang. Aceh menjadi penutup dari sebuah buku Indonesia Raya. Penutup biasanya menjelaskan semua dari pembukaan sampai akhir bab yang dibahas dalam buku Indonesia Raya. Ditulis dengan tinta perjuangan yang sulit digambarkan pada saat ini. Saudara-saudara membaca sejarah, jika dibaca tidak ada arti apa-apa. Tapi kalau kita hayati sejarah itu sebagai pisau analisa daripada kehidupan suatu bangsa atau individu atau cita-cita, maka sejarah itu bisa ditulis ribuan lembar untuk berbicara satu titik Aceh saja. Apatah lagi kalau ditulis dari Merauke sampai ke Sabang. Lembaran Republik Indonesia tidak mampu menulis sejarahnya sendiri bila tidak dicermati oleh cerdik pandai. Disinilah peran Rasikhuna fil ilmi, yakni komponen manusia Indonesia yang terjun duduk anteng jenjem tentrem dalam bidang ilmu. Itulah kemudian yang membedakan pendidikan di Indonesia. Ada yang tentram, terus membaca, menggali, menganalisa, sampai membuat satu definisi bahkan suatu teori. Itulah tugas university, yakni pendalaman sampai sedalam-dalamnya, diteliti sampai sedetail-detailnya. Kemudian dijalankanlah oleh satu lembaga pendidikan lagi yang dinamakan Politeknik. Dasar teori, namun prakteknya jauh lebih banyak daripada teori. Maka itulah pendidikan Indonesia pada hakikatnya. Sekarang belum hakikoh, tapi masih kubailal hakikoh, menjelang hakikat.
maka pendidikan tersebar di mana-mana. Ini pembukaannya, lari lagi bagaimana perjuangan Aceh. Saudara-saudara dan pelajar, kita tahu pejuang-pejuang sebelum kemerdekaan semuanya tidak menginginkan unsur luar untuk datang ke Indonesia, sekalipun itu hanya kerjasama ekonomi. 1911 yang dikalahkan oleh Portugis bukan Indonesia yang sekarang ini, yang dulu namanya memang belum ada Indonesia, tapi Melaka. Walau bagaimanapun Melaka adalah pusat pasar produk daripada Nusantara ketika itu. Siapa penopang kuat Melaka? Aceh dan Demak. Penguat Melaka adalah Aceh dan Demak. Siapa yang mempertahankan serangan Portugis? Aceh dan Demak. Kita kenal dari perjalanan Demak, ada tokoh semacam tokoh di Aceh, yaitu Baginda Kalinyamat. Sama-sama zaman pemerintahan Islam, tokoh ketika itu, yakni pemerintahan Demak, Baginda Kalinyamat, wanita yang disinyalir macam-macam oleh orang yang tidak suka, menjadi tokoh yang bisa menggetarkan Portugis. Kalaulah tidak ada pengkhianatan daripada Johor, maka Aceh dan Demak bisa mengusir daripada Inggris, Portugis yang telah menyerang daripada Melaka. Ternyata persatuan yang belum ada, pengkhianatan. Johor membantu tentara Portugis. Dialah yang memberitahu, kalau kamu serang kapal Kalinyamat yang tinggi besar, tidak akan terserang karena kapalmu kecil-kecil. Maka masuklah, ikutilah kami, masuk ke kapal. Kita gembosi dari dalam, baru terjadi kekalahan. Kalinyamat kalah. Ini apa namanya, mimbarnya bisa berputar, Pak. Ini mimbar rahmatan lil alamin. Nah, ini menghadap ke ketua panitia. Nah, sambil tidak menghilangkan narasumber. Saudara-saudara, pelajar sekalian, Kalinyamat tokoh yang mampu membuat kapal. Kapal Portugis tidak ada artinya, kecil. Kapal Kalinyamat dan kapal yang lainnya sangat besar. Tidak bisa dibuat oleh Eropa ketika itu. Baik. Kemudian Portugis masuk ke Ternate. Masuk ke Ternate bukan menjajah, tapi dipersilakan untuk kerjasama. Dari Eropa jauh-jauh, kerjasama sambil berdakwah. Begitu juga dahulu, tatkala serangan pertama, pasukan Hui-Hui menaklukkan Jawa, itu juga membawa misi. Kubilaikan, membawa misi Islam. Maka pesisir utara Pulau Jawa sudah Muslim sebelum datang dari Timur Tengah. Yang 100 tahun kemudian datanglah untuk mengaksentuasi keislaman dari Panglima Cheng Ho, membawa misi
pembersihan pasukan separatis China, dinasti Yuan, masuklah ke Nusantara kita sambil membawa pasukan yang Muslim yang kemudian terkenal dengan Islam yang ala Wali Songo dan ala Sufi syekh-syekh yang ada di Aceh. Di situ letak bagaimana membaca perjalanan. Kemudian ketika itu mereka membawa ajaran yang dinamakan Islam datang ke Pulau Jawa. Sudah kenal itu ada Hindu, ada Buddha. Maka dia menerjemahkan al-Islam sama dengan agama. Karena yang terkenal ketika itu agama. Maka terkenalah agama Islam. Bukan al-Islam, tapi agama Islam. Ta'rifnya agama. Padahal ta'rif ketika itu al-Islam. Jadi hilang al-Islamnya diganti agama Islam. Menjadilah satu bahasa yang populer. Maka ada departemen agama. Artinya ya agama Islam. Ini salah kaprah pertama. Itu sekitar tahun 1430 Cheng Ho wafat, berjalan 1500 sekian, berdirilah kerajaan Demak bersama dengan Aceh. Tak lama kemudian 1602 disusullah pasukan daripada Ternate, yaitu Portugis dan Tidore Spanyol, berkuasa selama hampir 1 abad, 11 kepada 1602 atau 6. Ketika Portugis dan Spanyol itu adalah madhabnya madhab Katolik. Misi Jesuit, kalau Cheng Ho misinya adalah mengenalkan al-Islam, kemudian masuk ke dalam daerah yang sudah punya nilai, maka menjadi agama Islam. Nanti kita terangkan apa arti agama Islam dan apa arti al-Islam. Pergerakan baru menata Hindia Belanda Timur melalui perdagangan. Itu kerjasama perdagangan, belum penjajahan. Mendapat dari Indonesia dibawa ke Eropa. Sama dan hari ini perdagangan diambil dari Irian yang bagian atas itu, yang Pak Bahlil kuasa di sana itu. Nah, Raja Ampat, tanahnya dibawa ke China, bukan tanah sekedar tanah. Itulah nanti menjadi tanah yang bermakna. Kemudian emas dibawa ke Amerika dari Irian. Begitu juga tahun 1511 sampai 1606 datang VOC, perdagangan luar negeri, penanaman modal. Dan ketika VOC itulah datang ajaran kapitalisme. Jadi teori kapitalisme, praktikum dan prakteknya di Indonesia oleh Belanda, dan di India, Pakistan, Bangladesh oleh Inggris. Karena pusatnya ketika itu di Eropa adalah London, dari Manchester sana mulainya, dan terus
di Den Haag. Maka Indonesia mengenal dengan sedalam-dalamnya kapitalisme. Belum masuk pada sosialisme. Diperkenalkan dulu kapitalisme. Maka datanglah orang-orang yang kerja kuli, hasilnya sebenggol, kata Bung Karno. Maka tatkala Bung Hatta mengajak politik swadesi, digambarkan oleh Bung Hatta, maka kata Bung Karno, Anda mimpi di siang bolong. India bisa menjalankan swadesi karena punya modal. Tanah yang segitu luas dikuasai oleh tuan tanah. Maka siapa yang akan tampil menjadi politikus di sana adalah tuan tanah, termasuk dulu yang terkenal Bhutto, Benazir, dan sebagainya. Itu tuan tanah semua. Maka British tidak bisa karena ada politik swadesi, boikot, karena hasil kapas ada di India. Maka revolusi industri stagnan. Ditiru oleh Bung Hatta, ditentang oleh Bung Karno, tidak realistis. Karena bangsa Indonesia bangsa kuli. Kuli itu menol, orang yang nol pendidikan. Maka menol, orang Jawa menyebutnya manol. Itu biasanya kuli di pasar yang manggul karung-karung yang keras, kuat, berat, itu dinamakan manol. Dan itulah potret bangsa Indonesia ketika Bung Hatta menyampaikan politik swadesi. Dan disitulah mulai ketidakserasian paham antara Bung Hatta dengan Bung Karno. Sampai kepada tahun 1958, pecahlah Duit Tunggal. Saudara-saudara, kembali kita kepada VOC. VOC berjalan dari 1600 sampai penutup tahun 1700, berarti 200 tahun hampir. Verenigde Oost-Indische Compagnie, yakni PT Hindia Belanda Timur. Hancur. Mengapa? Korupsi. Dari potret ini mirip-mirip samar-samar di zaman sekarang. Nah, jadi kok seperti itu ya? Mirip-mirip. Maka diistilahkan oleh ahli sejarah, VOC juga. Kalau VOC pertama Verenigde Oost-Indische Compagnie, di sini Virgaan, onder korupsi. Hancur VOC karena korupsi. Jangan-jangan ini kalau terus-terusan, foto ini menjadi nyata di abad sekarang ini. Baru kedatangan seorang menteri yang membuka sedikit, semua teriak. Ini gaya VOC, hancur oleh VOC nanti. Verenigde Oost-Indische Compagnie hancur oleh Virgaan, under korupsi. Virgaan hancur, under di bawah, korupsi. Saudara-saudara, maka setelah itu tampillah 1800. Indonesia yang akan menjadi Indonesia ini sudah tertata. Dari timur sampai Sumatera, terstop oleh benteng yang kokoh, Aceh. Tidak sanggup. Kurang lebih 30 tahun sampai tahun 1904 itu, tahun 1870-an. Mulailah di sana. Penguasa yang pada ketika itu Tuan Koher itu kan terkenal sugih gitu. Itu yang masuk Aceh untuk menaklukkan Aceh. Tidak mempan. Yang kedua, Jan van Swieten.
Tidak mampu juga. Baru datanglah Van Hughes dan dibantu oleh Snokronya. Snokronya ini bukan gubernur jenderal, tapi yang bisa merogoh agamawan, bukan muslim, bukan agamawan. Jadi beda muslim dan agamawan. Karena kalau muslim itu al-Islam, anutannya al-Islam, ini anutannya agama Islam. Masuk sampai tertakluklah pada tahun 1904, maka semuanya minal masyriq ilal maghrib, dari Merauke sampai ke Sabang dikuasai oleh Belanda. Baru Belanda mengatakan kita harus berpolitik yang beretika. Terkenal politik etik di tahun 1905. Jadi Indonesia yang hari ini itu sampai Aceh pun menyatu, sampai tidak mau pecah hari ini, ada gangguan pun. Gerakan Indonesia Merdeka itu hanya mengingatkan. Mengapa? Tidak bakal Aceh itu keluar dari Republik Indonesia. Mengapa? Patok pejuangnya ditanam di Pulau Jawa. Sudah pernah saudara-saudara mengunjungi makam pahlawan Aceh yang di Jawa ini? Ini di dekat, di belakang rumah kita ini. Kalau kita jalan kaki ya paling 4 jam. Sampai Sumedang. Saya sukanya jalan kaki. 4 jam sudah sampai Sumedang itu. Karena Sumedang itu dekat. Perbatasan Indramayu ya Sumedang. Jalan kaki meloncat sedikit sudah sampai Sumedang, Pak. Di Sumedang. Itu tokoh yang paling dipuja oleh sejarawan di Indonesia dan anak-anak kecil menyimbolkan saya pasukan Cut Nyak Tien. Wafat di tanah Jawa. Maka Jawa sebagai senter ketika itu dan ketika ini juga tidak bisa dilepaskan oleh Aceh. Bukan melepaskan, Aceh melepas, tidak. Jawa tidak akan bisa melepaskan Aceh, sekalipun Aceh ingin melepaskan. Mengapa? Tonggaknya ada di sini. Pahlawan Aceh, masa orang Aceh yang sudah merdeka mau masuk sini, dihalangi nanti di posnya sana, nggak boleh masuk. Karena apa? Merdeka. Sadar daripada itu, maka tidak jadi merdeka. Walaupun dengan cara yang sangat berdiplomasi tingkat tinggi, apapun namanya, tidak merdeka. Nah kalau ingin Nagro Aceh Darussalam silakan. Karena Pancasila itu Darussalam. Pancasila itu surga. Yang pertama kali al-Islam di atas. Ketuhanan yang Maha Esa. Bukan syariat. Syariat itu keluar setelah al-Islam ada. Kan sebelum diumumkan ketuhanan. Dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi seluruh pemeluknya. Rundingan Bung Hatta dengan yang lain-lain. Oh, ini nyimpang dari perjuangan al-Islam. Al-Islam itu qul huwallahu ahad. Ya sudah qul huwallahu ahad. Ketuhanan yang Maha Esa. Enough. That is Islam. Keluar nanti ada syariat Islam setelah Rasulullah wafat jauh. Khulafaur Rasyidin nggak ada bahasa itu. Mengapa? Karena ajaran al-Islam itu amanar Rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi.
Nah, sudah, wa kutubihi dulu. Sampai setelah Khulafaur Rasyidin keluar Quran dan hadis. Sedangkan pegangan al-Islam itu kutub as-samawiyah. Apa kutub as-samawiyah? Apa gimana itu? Syair apa itu namanya? Nadhamnya itu. Wa arba'un min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma atabihir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu. Ada 4. Kitab Nabi Muhammad itu 4. Kitab Nabi Muhammad, Quran kitab Nabi ini, Taurat kitab Nabi ini, Zabur kitab Nabi ini, Injil diambil semua oleh Kanjeng Nabi. Bahkan ditambah wa suhuful khalil wal kalim. Ada suhuf, maka diterjemahkan dalam kalau kita baca Sabihis itu Suhuf Ibrahim wa Musa. Lah kemudian perjalanan, disinilah anatomi keislaman. Baru 50 tahun sudah melenceng. Maka keluarlah bahasa syariat Islam, sumbernya Quran hadis. Bukan kitab-kitab samawiyah. Maka yang memprotes itu adalah bangsa Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Semua kutub Tuhan yang Maha Esa, itulah kitab kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh berselawat. Diajari oleh Kanjeng Nabi. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Perlaksanaannya hari ini putus sampai Muhammad saja. Wa ala ali Muhammad. Siapa ali Muhammad yang jadi nabi? Enggak ada. Putus, maka dibuat Habib. Supaya nyambung. Enggak ada itu. Yang ada wa ala ali Ibrahim. Yang akan meneruskan risalah ini Alu Ibrahim. Semua disebut dan Muhammad Rasulullah bin Ismail. Kemudian Isa bin Dawud bin Ibrahim. Nah sekarang enggak. Karena doa selamatnya diputus. Wa ala ali Ibrahim. Ibrahim punya keluarga. Satu Ismail, satu Ishak. Ismail menurunkan cuma satu, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishak menurunkan Yakub. Yakub disebut Israel. Israel punya Bani Israel. Bani Israel diusir kemana-mana, ingin pulang ke negerinya. Datanglah gerakan Zionis untuk kembali ke Bukit Zion. Datanglah dari Yahudi Rusia. Yang ketika itu namanya Ukraina. Itulah pemimpin pertama negara Israel, Ben Gurion. Itu Alu Ibrahim. Bani Israel. Apa tujuannya? Mendirikan negara Israel. Bangsanya bangsa Israel. Bahasanya bahasa Israel. Negaranya negara Israel. Ali Muhammad merubah. Nabi Muhammad sudah mendirikan Madinah Al-Munawwarah. Dalam perjalanan pindah kemana-mana.
akhirnya ngulang lagi Bani Sa'ud. Jadi itu SHM-nya Bani Sa'ud, Pak, bukan Bani Muhammad. Muhammad itu Madinah, Madinah cuma dirawat begitu saja. Siapa yang konsisten? Bani Israel apa Bani Muhammad? Coba dari sejarah ini. Wah, Syekh kok merujuknya kepada Israel bandingkan dengan Sa'ud? Bukan, ini sejarah. Sejarah itu pisau yang bisa mengupas kulit yang setipis-tipisnya. Kata Bung Karno. Bung Karno dari mana? Kata Karl Marx. Jadi dunia itu isinya saling mengisi. Itulah pentingnya ilmu. Sudah kembali lagi ke Aceh. Jadi adanya Hindia Belanda Timur, kuncinya Aceh. Dan ada Snokokronya. Snokokronya itu adalah untuk mengajarkan. Maka keluarlah kearifan lokal. Itu ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Wa'mur bil urfi. Jagalah kearifan lokal. Kearifan Aceh begitu, ayo. Tapi masih republik kan, republik lah gitu kan. Gitu kan. Pancasila lah gitu. Tahun berapa saya ketemu Gubernur Aceh di Pendopo Aceh, Pendopo Gubernuran. Waktu itu gubernurnya Pak Irwandi. Diskusi Pancasila, Pak. Saya dipaksa diskusi Pancasila. Wakil gubernurnya yang namanya Saifullah. Katanya ketua pemuda GAM. Beliau mengenalkan diri sendiri itu. Diskusi panjang lebar, saya terangkan konsep ilahi, ajaran ilahi. Kalau begini menerangkan Pancasila, dari dulu tidak ada gerakan GAM. Itu omongan Saifullah wakil gubernur. Jadi sering-seringlah Pak Panji jalan ke sini untuk mempancasilakan Pancasila. Gitu. Tuh, mempancasilakan Pancasila. Kita tanya, kan tergelitik gitu kan. Mengapa? Pancasila kok cerita Majapahit Pak ketika itu. Pada waktu apa itu? Pada waktu Pak Harta itu apa? Kursus apa itu? Ini yang dulu P4-nya mateng ini. Dapat cum laude. Ya P4. Termasuk beliau ini. Masuk kader P4 ini. Ceritanya Pancasila. Leluhurnya bukan ke atas tapi ke bawah. Mestinya harus mengakui Hindia Belanda Timur inilah Indonesia. Sampai kepada Timur-Timur katanya, oh itu bukan kita, itu punyaan Portugis. Spanyol sudah kita usir, lari ke Amanila, menjadi Manila. Mengapa Brunei? Bagaimana Brunei? Brunei itu manifestasi daripada Borneo. Borneo itu dulu menguasai Filipina Selatan sampai sekarang. Filipina Selatan itu diklaim oleh orang-orang dari Borneo. Kita nggak mau nyebut Borneo, bekas kali. Kan Kalimantan kan? Kali bekas kan? Maka banyak lubang-lubang di kali isinya. Baik itu Ormas NU maupun Ormas Muhammadiyah dilibatkan. Karena apa? Supaya nanti pendidikan bisa dibelah dua. Ada siswa, mahasiswa, ada santri. Santri yang kitab putih dan santri yang kitab kuning. Seakan-akan benar. Indonesia itu harus oleh siswa. Karena bahasa Indonesia itu siswa itu pelajar. Mahasiswa pelajar tingkat tinggi. Jangan dibelah nama ini. Apa arti sebuah nama? Sangat berarti. Kecuali saudara-saudara mau mawar itu kita katakan taimunding. Gak setuju kan? Masa mawar kok taimunding? Kalau Pak Abdullah kenal
Kalau beliau Pak Profesor nggak kenal karena asli Aceh. Walaupun istri dari Surabaya. Ini bahasa yang dipegang oleh Cut Nyak Din tahu apa Taimunding itu. Pejuang-pejuang besar Aceh tahu, termasuk yang disemayamkan di Sumedang tahu. Masa Mawar diganti dengan Taimunding? Tidak bisa. Apa arti sebuah nama? Punya arti besar. Kata filosof Arab, al-ismu kal musamma. Isim, nama, persis seperti yang diberi nama. Kalau Mawar, warnanya agak pink, sekarang ada yang biru, ada berduri. Maka Mawar berduri, susah diambil. Tapi kalau Melati di mana-mana nggak ada durinya, maka Melati gampang diambil, Mawar harus dengan perjuangan. Kita lanjutkan. Begitu 1904, genap 30 tahun perjuangan Aceh, bukan menyerah. Apa yang akan dibuat oleh orang Belanda? Ternyata yang dibuat oleh Belanda itu 3. 1, tentang pangan, irigasi. 2, tentang pendidikan. 3, tentang pemerataan penduduk. Supaya enggak bejibun di Pulau Jawa. Tapi sampai hari ini kan enggak sukses. Jawa ini dimarahi terus oleh orang Aceh. Sedikit-sedikit Jawa. Padahal orang Aceh itu di Jawa, Pak. Yang membantu gerakan GAM itu orang Aceh yang ada di Jakarta yang kaya-kaya itu, Pak. Pagi di Jakarta ada GAM KC. Itulah perjalanan. 3 saja. Pendidikannya ketika itu pendidikan yang bisa mandiri. Kita kenal HOS Sokro Aminoto, itu pendidikan hukum. Dia lepaskan. Dia membuat organisasi syarikat. Syarikat itu syirkah, perseroan, persekutuan Islam. Menjadi raja tanpa mahkota. Punya murid. Soekarno yang paling junior. Musa, Alimin, Ismaun. Kemudian menjadi pecah 3. Soekarno nasionalis. Alimin setelah datang Sneflit menjadi komunis. Kemudian Soekarno menjadi nasionalis. Dari sejak dini Bung Karno itu punya cita-cita tentang Indonesia ke depan itu seperti apa? Nasionalis, Islamis, Marxis. Dalam perjalanan digoda oleh Mas Aidid. Sudah nasionalis, kemudian agamis, kemudian komunis. Masuklah Mas Aidid. Walaupun Musa sudah habis, Mas Aidid tampil gilang gemilang, masuklah mendukung Nasakom. Berubah, mengambil daripada akal pikiran Bung Karno yang asli, dirubah menjadi komunis dan agama. Bung Karno nasionalis, Islamis, Marxis. Dan berubah. Ketika itu baru merdeka. Siapa yang menyokong, yang bisa terbang ke angkasa? Orang Jawa nggak mampu. Tokoh yang namanya Buya Daud Barre sebagai gubernur ketika itu, gubernur militer, pangkatnya mayor jenderal, mengumpulkan rakyat Aceh sampai bisa membeli kapal terbang. 20 kg emas kata ketika itu sejarah, dan 120.000 dolar Singapura. Hitung kalau dolar Singapura sekarang berapa? 10.000,
12.500. Itulah kalikan 120.000. Ketika itu bangsa Aceh Republikan. Partainya Republik. Walaupun hari itu nggak ada Partai Republik, tapi Republikan. Artinya Indonesia Raya banget. Mengapa bisa Mbah Daud Bahoreh itu dikuyo-kuyo? Ya karena melihat, wah ini bagaimana rakyat Aceh perjuangannya begini. Tapi nggak sampai ingin merdeka. Yang diikuti juga orang dari Jawa. Yang tempat tidur abadinya Cut Nyadin. Berdekatan kampungnya itu. Cut Nyadin milih makamnya itu karena berdekatan. Atau dipilihkan supaya berdekatan. Itulah mazhab Buya Daud Bahoreh mengikuti gerakan yang ada di Jawa ini. Sampai selesai. Selesailah sudah, namun masih diutik-utik. Untung Pak Gubernur dulu nggak ngutik-ngutik itu. Dan profesor kita juga nggak ngutik-ngutik itu. Sudah jadi Republik Indonesia, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, itulah inti daripada Al-Islam. Jadi harus diakui. Warusulihi wa kutubihi. Rasul-rasulnya harus diakui, kitab-kitabnya harus diakui. Itulah ajaran Al-Islam. Mengakuinya bagaimana? Kullun ya'mal ala syakilati. Masing-masing jalankan. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang nyekseni baik dan benar itu hanya Allah. Maka turunlah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah Darussalam. Aceh ingin meniru Republik Indonesia yang Darussalam ini. Apa dasarnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu Darussalam. Ya memang apa namanya Bangkok itu apa? Muang Tai itu tidak pernah dijajah, pantaslah milik Malaysia yang Al-Fatani. Itu ada Patani kan? Itu sesungguhnya Al-Fatani. Itu Darussalam juga. Al-Borneo Darussalam juga. Keluar Darussalam Borneo itu baru. Dulu masih dipegang oleh Al-Hollandi. Jadi pertama kali Darussalam adalah Gontor. Pondok modern Darussalam. Kemudian ada santri dari ujung Jawa Timur bagian pesisir yang tidak ada listrik sampai dengan tahun 1981. Jalan tidak diaspal. Kalau ada Darussalam, orang yang namanya Abdus Salam mesti masuk ke Darussalam Gontor. Konsisten Pak, karena namanya Abdus Salam, rumahnya di Darussalam, nggon kotor jadi Darussalam. Nggon kotor itu tempat kotor. Mengapa? Dulu Molimo itu ada di tempat itu, dirubah oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, lulusan Mas Kumambang, merubah jadi Darussalam. Cucunya Mas Kumambang ngikuti dari belakang. Kenapa ini? Oh sudah, orang tuanya ngasih nama Abdus Salam. Masuklah Darussalam. Kemudian Darussalam itu isinya adalah manusia yang beriman, yang bertakwa. Maka ungkapan salamnya, salamun alaikum. Masuklah dalam surat Az-Zumar. Ahli surga itu tidak pernah mengatakan assalamualaikum. Yang mendapatkan assalamualaikum adalah untuk orang-orang yang belum jelas. Assalamu ala manittaba'al huda. Tapi malaikat masuk ke ahli surga, salamun alaikum tibtum.
Maka kawan-kawan di sini kalau ada ungkapan Assalamualaikum, senyum-senyum pelan-pelan jawabnya. Waalaikumsalam, pelan-pelan. Tapi salamun alaikum, waalaikumsalam. Karena itu ucapan surga. Surga diterjemahkan akan. Sekarang tidak ada. Padahal baituka jannatuka, rumahmu adalah surgamu. Maka di sini membuat surga. Nah, itu misi, visi dan misi rahmatan lil alamin, ciptakan surga. Alhamdulillahilladzi aurasanal ardo. Terima kasih ya Tuhan telah mewarisi pada kami bumi. Bumi ini diam. Bisa berkata kalau kita ajak berbicara. Sekalipun kita merasakan dahsyatnya tekanan sampai air mata keluar, no problem. Ajak bicara bumi. Alhamdulillahilladzi aurasanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ciri orang yang takwa dikasih tanah disulap menjadi surga sebagaimana maunya. Ini bahasa surga ini juga enggak pas. Jannah. Jannah itu kebun. Ada berbentuk sawah, ada berbentuk kebun, hutan. Maka orang menamakan kebun binatang itu Junainatul Hayawan. Kebun kecil untuk hewan. Untuk manusia ya jannah. Jadi kita membangun politeknik ini untuk menciptakan jannah sebagaimana mau kita. Maka berdampinganlah kuala syiah di sana. Entah syiahnya itu syiah mana gitu ya. Orang sini kalau melihat syiah kan sudah. Wah itu tidak ahli sunnah gitu kan. Tapi syiahnya lain lagi. Syiah Aceh, kuala syiah. Dan Az-Zaitun di sini. Dan tadi saya berbisik kepada Pak Gubernur As-Sabiq yang lalu dan kepada beliau, ayo kita buat contoh di Aceh. Ya. Aceh itu terakhir, tapi paling awal disebutnya karena huruf A. Mau Arab A, alif. Mau Yahudi A juga, alif. Indonesia A juga. Kalau Jawa Ho. Ho itu artinya A. Hono Coroko, A, B, C, D gitu. Maka dulu ngajari anak-anak Jawa ini kalau sekolah tahun 50-an. Polowo Gorono Kosodo Tomoho. Bapak nggak akan kenal itu. Karena datang sekolahnya ke Surabaya sudah abad modern. Kalau abad saya sekolah rakyat nulisnya Hono Coroko. Kemudian Polowogoro, Palawagara, Piliwigiri. Kemudian terjadilah pendidikan dan pemahaman Islam seperti itu. Kembali ke pendidikan Indonesia. Dirasakan. Belum merata. Tadi pagi mendengar di media sosial Pak Presiden mau buat studio, mencari guru yang bagus-bagus, mengajar supaya didengar oleh pelosok-pelosok. Bagus, tapi pendidikan tidak seperti itu. Perlu diusap, perlu disapa dengan santun, perlu senyum, perlu melotot sedikit, perlu menjewer sedikit, tapi jeweran cinta. Tidak seperti di Tangerang, anak merokok dilarang oleh kepala sekolahnya, wakil gubernurnya memecat sang kepala sekolah yang sedikit nyentil putra itu. Geger, itulah potret pendidikan yang tidak merata. Kemudian kurikulumnya juga belum modern, belum kontemporer. Masih sedikit modern lah. Tapi belum kontemporer. Kalau kontemporer itu kan menumbuhkan kesadaran. Apa?
kesadaran filosofis. Pelajar Indonesia belum bisa sadar filosofis, belum bisa bertanya, mengapa, bagaimana, untuk apa, bahasanya seperti apa, belum mampu. Karena kurikulumnya baru setengah modern. Nah, kontemporer harus punya kesadaran filosofis, ekologis. Mungkin hanya di Aceh yang hutannya masih utuh itu. Barangkali itu. Nah, karena Pak Abdullah nggak kedengaran babat hutan itu. Nah, yang lain-lain Masya Allah. Kerawang sumber pangan, lumbung nasional. Sekarang susah. Ada anak Kerawang yang ingin tahu pohon padi. Padi, pohon. Ini anak Kerawang. Tahun 70-an itu anak ini Jakarta Selatan yang ada di Ciledug sana menanya pohon padi. Padahal dulunya itu tempat sawah. Kemudian jadi pohon yang atapnya merah. Di rumah semua. Datang ke Kerawang. Kerawang disulap menjadi berbuah genteng. Siapa yang punya hasil? Bukan rakyat Indonesia. Penanam modal asing yang diundang. Yang sisanya lumbung pangan menjadi lumbung modal asing dibawa ke negara masing-masing. Masuk ke Subang, hampir habis Subang. Sekarang masuk ke Indramayu, dibatasi. Kemarin bupatinya ke sini. Hati-hati Pak, sumber pangan Indramayu. Kalau enggak, selesai. Ini bahayanya modal asing dari dulu. Dari dulu. Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika masih bercokol semua di sini. Modal asing. Tidak ada orang yang menanam modal ini memikirkan rakyat Indonesia. Yang memikirkan rakyat Indonesia, petani-petani kecil yang membayar pajak. Contoh, pesantren dulu zaman Belanda, ini blok Putian. Putian itu tidak dikenakan pajak. Sekarang pajak terbesar institusi adalah Az-Zaitun. Ditagihkan dan dibayar di atas 200, mana Ridho? Yang tukang bayar pajak. Yang saya dengar itu sebelum dikacau itu 240 juta. Dikacau oleh bupati yang kemarin 3,5 M. Padahal undang-undangnya itu Ridho nggak jawab. Dengar nggak tuh? Pajak yang dibayar berapa? Berapa? Tuh kan, cuma 1 juta saja selisihnya. Ini apal, ini yang tukang menyiapkan data nggak apal. Model begini bagaimana ini? Tidak punya kesadaran sosial. 240. Karena bupatinya yang kemarin ingin merobohkan Az-Zaitun, termasuk Mahfud MD, termasuk gubernur yang lalu, ingin menghancurkan Az-Zaitun, dikenakan pajak 3,5 miliar. Dibuka undang-undang. Mau berjodoh dengan Profesor Aceh. Ini contoh. Kemudian pahlawannya maunya dikebumikan di tanah Jawa. Hebatnya Belanda. Bisa menyatukan dari Merauke sampai ke Sabang. Baru ada Sumpah Pemuda. Ini kalau dinamakan ini semua ini Hindia Belanda Timur ini. Negara Aceh nggak pas. Negara Jawa nggak pas. Negara Kalimantan nggak pas. Hindia Belanda Timur nggak pas. Indonesia.
Jadi negara baru, Pak. Kita ini negara baru. Pantaslah kalau masih acak-acakan. Profesor yang datang bagian hukum Indonesia, warganya tidak kenal hukum, pantas, wajar. Mengapa? Tidak pernah kurikulumnya itu diberikan law. Tidak ada. Matematika, perlombaan matematika. Oh, jago matematik. Terus ngerjakan apa setelah jago? Kurikulum, Pak. Nanti diusulkan, Pak. Mesti dari Aceh. Kurikulum ini harus diberikan L, Pak. Kalau sekarang kan STEM saja. Itu sudah ketinggalan zaman. Singapura saja STEM ada A-nya. Art. Kita hanya STEM. Tambahkan L. Law. Diajarkan dari SD kelas 1. Sampai kelas 16 atau 15. Tidak hanya di fakultas hukum, tidak semua orang ingin masuk fakultas hukum. Mengapa? Kalau jadi lawyer kan nagihin uang saja kan. Makanya nggak mau, nggak banyak. Tuh lawyer itu nagih uang terus itu. Saya gitu. Untung di Al-Zaitun ngasih uangnya sepeser-sepeser. Nggak pernah banyak. Artinya yang lain-lain nggak mengerti, wajar. Maka harus ditambahkan L. STEM-nya sudah KCA. R. L, S, Science, Technology, Engineering, Art, Matematik. Tutup dengan S lagi, spiritual. Maka Pancasila ada di L, STEM. Kemudian pendidikannya pecah dua. 10% akademik dari 0 sampai atas, sampai mendapat pujian internasional, hadiah Nobel. Kita doakan beliau mendapat hadiah Nobel. Beliau lahir tahun 66. Saya masuk ke Jakarta sedang ribut-ribut tahun 66. Sama beliau. Jadi lebih junior. Sekarang mumpung memegang sebuah universitas besar di bagian Indonesia Raya yang mereknya A. Jawa Tengah J, Jakarta J, Lampung L, Palembang P, Medan M. Medan itu kalau hilang D-nya jadi Edan. Makanya kemarin hampir-hampir Edan. Karena apa? Pulaunya mau diambil punya Aceh kan. D-nya hilangnya jadi Edan. Nggak ada yang A. Mana lagi coba yang A? Provinsi yang A. Nggak ada, cuma Aceh. Semua harus bersumber dari Aceh, dimulai dari Aceh. Maka L-STEM nanti dimulai dari Aceh, memberikan satu contoh pendidikan nasional, pusatkan di 3.000 hektar, kumpulkan di situ, diajarkan dari kelas 1 SD sampai kelas 16 atau 15, berikan beasiswa ngelangit. Semua akan niru. Kalau tahun zaman Pak Harto itu ada apa? DOM. DOM atau apa? Singkatan apa itu? Tuh, dulu ada DOM, sekarang ada revolusi pendidikan. Asik itu, transformasi. Transformasi itu sama dengan revolusi dengan bahasa lain. Perubahan yang mendasar. Mulai kurikulum. Karena ini kan sudah Nangro Aceh Darussalam, di Jawa ada daerah istimewa, Sumatera ada daerah istimewa. Jangan Jawa saja. Nah, maka di sana Nangro Aceh Darussalam, di sini kesultanan, tidak republik.
Kalau di sana Nangro Aceh Darussalam republik. Walaupun daerah istimewa tapi republik. Kalau di Jawa ini daerah istimewa tapi Ndoro. Itu bedanya A dengan J. Jadi pokoknya Pak, Aceh itu istimewa. Aceh penutup Belanda tapi permulaan datangnya politik etik. Politik yang beretika. Tidak politik yang jual beli anak sapi. Bukan sapi, kalau sapi masih bagus. Anak sapi. Ya sudah, ini penggulungannya menceritakan Aceh. Jangan pernah terdetik. Aceh itu memisahkan diri, nggak ada. Walaupun gubernur, kata orang itu dulu, lain sekarang. Kan begitu. Sudah ada Nangro Aceh Darussalam, tidak ada lagi GAM. Yang ada GAM itu adalah yang bisa membuat flag. GAM itu kan lem. Lem ban itu loh. Kalau diisep dulu di Malaysia tahun 80-an, anak-anak SD itu ngisep GAM. Langsung teler. Dulu mula-mula GAM, waduh, sudah ada ganja kok ada GAM lagi gitu kan. Konotasinya GAM itu ya ngisep tadi. Jadi jangan ada terdetik sedikit pun. Maka kita undang beliau nanti, Pak Gubernur Aceh, Pak Mudzakkir Manaf. Jadi kalau ada apa-apa tentang Aceh, serahkan kepada beliau. Pak Abdullah Puteh, ini satu nasab dengan penyanyi nasional, internasional dulu. Puteh Ramli. Di sini Abdullah didulukan. Puteh baru Ramli. Sekarang di sini menegaskan Abdullah Puteh. Artinya masih senasab dengan Puteh Ramli. Puteh Ramli itu terkenal dengan P. Ramli. Nyanyian yang paling tenar tahun 50-an itu adalah Engkau Laksana Bulan. Nah, ada filmnya, hitam putih, Engkau Laksana Bulan, tinggi di atas kayangan, dan selanjutnya, Puteh Ramli. Kita sampaikan ke beliau, kemudian didampingi oleh narasumber kita. Pak Gubernur, letak Darussalam itu sifatnya rahmatan lil alamin, nanti berikan masukan di masjid rahmatan lil alamin. Ya. Kapan? Tahun ini. Tahun ini. Mudah-mudahan nggak sampai tutup tahun. Nanti baru setelah itu saya datang lagi ke Aceh. Kalau sekarang nggak usah diskusi Pancasila, sudah Pancasilais di sana. Darussalam itu Pancasila itu. Isi daripada ketuhanan yang ada ya Darussalam. Wa adkhilnal jannata Darussalam. Mengapa? Li'anni Abdus Salam. Karena saya hamba perdamaian. Simbol dari Pancasila itu Abdus Salam. Dan wujud gambarnya ada di Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Di sini rahmatan lil alamin, isinya Abdus Salam wa ashabuhu walladzina ma'ahu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah cerita Aceh. Sebagai tonggak pembangunan nasional adalah dimulai dari merdekanya Aceh untuk menjadi Indonesia. Jadi sempurnalah Hindia Belanda Timur, tatkala Aceh sudah masuk di dalamnya, perjalanan keluarlah Sumpah Pemuda, keluarlah proklamasi. Hanya sayang, proklamasi tidak menyebut hukum. Mestinya kemerdekaan Indonesia, hukum yang berlaku adalah hukum Pancasila. Mestinya begitu itu pada waktu proklamasi. Tapi apa sudah jalan? Sekarang kita kembali. Dalam kurikulum saja masuk LSTEAM. Wallahu a'lam bishawab.
Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka!